Halo. Halo. Udah nyala belum sih? Udah. Udah ya, oke. Halo semuanya. Kembali lagi di Komik Klinik. Setelah sekian lama, enggak sekian lama ya, berarti kita kan satu malam minggu itu kita nggak rilis. Mohon maaf sekali teman-teman, kita pada saat itu repot untuk komik 24 jamnya Apik maraton. Itu bisa ditonton di Ruang Ngobrol. Nah, aku nggak tahu pas konten ini rilis apakah kontennya Ruang Ngobrol yang vlognya di Maraton Komik 1 itu udah selesai atau belum? Oke. Belum tahu. Siapa yang nyeret nih? Kamu lah, siapa lagi ya? Tapi bakal diupload di Ruang Ngobrol ya? Iya, di Ruang Ngobrol ya, nanti di situ. teman-teman juga bisa nonton ya, kita ada di sana juga. Yes. Jadi bentuk apresiasi kita kepada teman-teman komikus. Ya kita juga bahas komik ya, komik ini kan bahas komik. Nah, betul. Itu wujud nyata kita untuk ya ngobrol-ngobrol bareng komikus atau teman-teman yang baru mulai ngomik. Keberpihakan Ruang Ngobrol di komik lokal sih. Betul. Nah, menyambung Komik Klinik mulai bikin komik dari nol. Yang selama ini yang akhir-akhir ini kita rilis. Di konten terakhir tentang desain karakter tuh di endingnya kan aku nggak ending banget, tapi aku bilang nextnya soal storyboard. Oke. Storyboard. Nah, ini sebenarnya butuh naskahmu, Sal. Tapi nggak tahu kamu ada nggak? Kalau nggak ada, ada sih. Kita perkirakan saja. Soalnya tabku tuh dari bawa istriku, jadi nggak bisa. Istriku lagi jualan. Jualan tab itu? Jangan dong, jangan dijual dong. Oke. Jualan teh. Oke. Sebentar. Oke. Mana ya? Sorry teman-teman, saya kelupaan bawa sarung tangannya untuk menggambar di digital. Jadi saya pakai jaket saja. Oke, kita mau dari mana nih? Dari awal aja sih, dari manapun yang sebenarnya bisa dibikin storyboard. Oke. Kalau dari tempatku kan sebenarnya ini ya inilah yang kemarin itu yang udah kita bahas adalah ada sebuah di halaman 1 itu ada dukun. Yang sedang mengobati pasiennya. Konon katanya. Bukan. Kayak gitu. Ya. Nah, di mana dua orang suami istri ini pengen punya anak. Pengen punya anak. Nah, si dukun bilang ya kalau kamu mau punya anak, kamu harus melakukan pertumbalan. Kan kayak gitu. Stop sampai di sana dulu. Nah, kamu mewujudkan itu gimana, Sal? Maksudnya mewujudkan gimana? Dalam storyboard misalnya. Ngewujudin apa yang kamu ngomongin tadi? Nah, itu. Kalau aku sih tak gambar dulu ya, maksudku. Misalkan aku pengen gambar, kemarin kan aku agak kamu kasih tahu tentang adanya urgensi tertentu. Misalkan kalau mau ke orang. Aku sambil nyalain lampu kayaknya. Emang gelap ya? Tapi agak gue jauhin dikit. Kamu nggak apa-apa, lanjut. Oh iya. Urgensi tertentu, misalkan kalau misalkan mau ketemu si dukun harus menjalani perjalanan yang cukup sulit. Karena kalau enggak ya nggak ketemu dukun ya. Ya kan, nah makanya aku berpikir bahwa panel 1 misalkan ya maaf, ini gunung, terus ini suami istrinya jalan ke atas gunung. Maaf ya gambarku, aku nggak biasa pakai tab. Nah, naik ke atas gunung, ini gunungnya naik tinggi. Gunung kesukaan teman kita kayaknya. Ini nggak kembar. Naik, terus ini di bawahnya hutan-hutan. Ini predictive strukturnya bisa dihapus nggak ya? Bisa nganu nggak ya? Ini soalnya kalau nganu kurang. Aku belum nge-setting nganu juga, tapi ya udah. Ya nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa. Misalkan kayak gini, terus di panel berikutnya mungkin mereka mengalami lewat air terjun mungkin, terus lewat. Belum dikasih layer juga, tapi ya sudah lah. Kan bisa di layerin kan nanti. Ini layer 1 kan? Nanti bisa plus layer ini bisa dihapus kan layernya? Bisa. Oh ya. Habis itu kayak gitu. Nah, sampai suatu saat sampai di sini. Ini nanti misalkan lewat tadi udah sungai ya. Mungkin lewat hutan lagi. Misalkan lewat hutan gini. Terus nanti di sini akhirnya menemukan sebuah rumah di mana rumah tersebut sudah peot, rentan. Terus tapi ini banyak sawang-sawang, kentongan nggak usah ya. Ngapain ngapain pos ronda ya malahannya. Terus ini belakangnya hutan. Nah, ini pasutrinya akhirnya kita menemukan tempat ini. Nah, ini adalah rumah si dukun yang nanti menangani si dua orang ini. Gitu. Kalau aku biasanya gitu. Maksudnya untuk mewujudi, aku atau bener atau enggak ya, tapi aku biasanya menggambar untuk ya kira-kira taunya kayak gimana lah kayak gitu.
Oke, Nah, dengan aja. Oke. Layar wes. ini ya. Ya. Nah, itu sama sekali kalau kita kan nggak bisa harusnya memang nggak ada obrolan salah atau benar ya, karena ya itu kalau diwujudkan jadi apa namanya halaman itu menarik. Nah, karena itulah menurutku pentingnya naskah itu sebenarnya misalnya nih kita referensinya cukup banyak dari nonton film. Oke. Nah, film itu ada yang namanya established shot ya. Yang tadi itu sebenarnya bisa menjadi sebuah established shot. Artinya gunung atau pegunungan di mana di sini hutan ya. Ini kenapa masih? Nggak apa-apa. Kan masih coret-coret toh. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Oh ini. Udah. Nah, gini. Oke. Nah, Oke, itu pegunungan tuh ceritanya tuh ya. Hutan, Oke. gunung gitu. Terus kemudian ini awan, bulan ya, malam ya. Bulan di mana ini warnanya kan hitam semua misal. Nah, kalau kita menulis naskah dengan cermat dan lebih rapi, ya, kita tuh bisa aja menulis narasi di sini Sal. Oke. Oh sorry. Ditambahin ya? Enggak di Oke. besar. Kita bisa saja menulis narasi di sini. Tapi ini berdasarkan naskah bahwa menurut legenda di sebuah tempat di daerah mana gitu ada orang yang dinobatkan atau sering disebutkan sebagai orang sakti yang bisa membantu kita menyelesaikan segala masalah kita kayak gitu. Tapi misalnya sulit. Dengan begitu kita nggak perlu nggambarin suami istri karena ini sudah dijelaskan lewat sini ya. Betul. Tadi ngelewatin sungai itu juga bisa, tapi dia masih berbentuk narasi. Oke, paham. Gitu. Oke. Sehingga pembaca itu kita arahkan dulu untuk ini tuh kejadian apa? Ini tuh ada cerita apa sebenarnya gitu. Tapi ini sebenarnya bisa sebenarnya bisa meringkas panel ya. Betul, berarti ya. Jadi istilahnya cuman dua ini. Sorry. Misalkan cuman satu ini. Di sini tuh udah bisa kayak udah ketemu dong. Karena ini udah selesai kan. Maksudnya ini untuk menjelaskan bahwa adanya si dukun ini kesaktiannya seperti apa. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, aku nyambung yang tadi established shot itu biasanya sih shot kalau di film tuh shot awal di mana memperlihatkan 1 atau 2 detik atau mungkin 3 detik. Kadang-kadang pakai drone kameranya, kadang-kadang enggak atau seringnya enggak. Kalau yang zaman dulu tuh memperlihatkan ini tuh secara luas kejadiannya di mana, detailnya di mana. Nanti kita masuk ke shot demi shot atau panel demi panel. Mungkin gitu. Kalau misalkan dengan itu ada yang kadang-kadang cerita-cerita zaman itu kayak pada zaman dahulu kala gitu-gitu ya berarti. Enggak apa-apa. Ini tadi hutan ya. Ini kan hutan, misal saja hutannya dilihat dari sudut pandang mata dari bawah sehingga pohon-pohon yang ke atas makin kecil kan. Kalau misalnya sudut pandangnya kayak gini, ini bisa. Tapi di sini dia masih narasi nih, narasi bahwa sebenarnya menuju ke sini tuh susahnya minta ampun. Banyak rintangannya. Ya. Kita kayak semacam masuk ke dalam hutan yang tanpa henti, tanpa jalan keluar. Malamnya berlangsung lama sekali, lebih lama daripada siang. Nah, misal saja ini kan terakhir ya tadi ya, panel terakhir ya. Nah, di panel terakhir ini ku modifikasi. Ini tanah, terus ini ada langkah orang nih, ada langkah orang. Terus di sini ada roknya kebaya tuh apa sih? Iya. Kemben. Iya. Karena di bawahnya kemben ya. Misalnya batik gitu ya. Ini batik. Ini langkah orang pakai sandal ataupun nggak pakai sandal juga nggak apa-apa. Gitu. Misalnya di sini ngomong, "Ayo Bu."
sebentar apa? Sebentar lagi bertahan, sama, ayo bertahan sebentar lagi misalnya. Okay. Misalnya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di apa namanya? Di panel selanjutnya oh sorry Sal. Gimana? Sorry teman-teman, ini bisa saja langsung kita kok susah ya? Tok mark weh, ada nggak? Mark cut. Ini tuh punya istriku ya Sal. Aku tidak mark aja cut, biasanya ada kan. Ini apa ya? Udahlah, maaf ya teman-teman, saya nggak biasa menggunakan iPad, saya pakai pen display biasa saja. Nah, kita pakai punyamu. Rumah misalkan. Bukan rumah juga sih. Gubuk. Kita pakai punyamu di mana ini pakai kaki yang tadi. Oh, Kevin tadi. Hey Kevin. Ada yang punya kuratoru guys. Iya. Di kaki tadi. Ya. Srek, misalnya sound efeknya srek gitu ya. Nah, terus di sini rumah si dukun. Oke. Mungkin ini kayaknya dari belakang kali. Betul, ya. Oke. Belakang, gelap kan hitam. Nah, ini ada apinya. Ada apa sih namanya? Gerbang. Perapian lah. Ya. Di sini. Nah, terus dia bilang misalnya akhirnya kita sampai. Jadi scene-nya lebih apa ya, kalau bisa dibilang scene-nya lebih memperlihatkan bahwa orang ini nggak usah diperlihatkan dari awal, tapi ceritanya udah mencakup universe-nya yang ini kan universe ya berarti ya. Universe-nya udah ada, dan ini ceritanya adalah salah satu orang yang berhasil ke tempat ini gitu loh berarti. Gitu kan berarti maksudnya. Betul. Oke. Nah, masuk akal. Untuk selanjutnya ya bisa aja kita untuk misal sorry. Nah, misal ya sudah di dalam, enggak, wajah suami istrinya udah lelah, misalnya ini kan pakai sanggul gitu. Terus, keberlanjutan ya berarti iya. Ya. Kayak keringat segala macam. Apa? Maksudnya ini scene-nya berkelanjutan. Tuh. Nah, terus habis itu di dalamnya terserah nanti sesuai naskahmu apakah di dalamnya tuh begitu. Ini kan buka pintu ya. Buka pintu gitu. Terus di dalam ini hitam. Udah kelihatan sosok hitam tapi ada api di depan. Api di depannya dia. Sementara di sini gelap. Ada efek suara kriet gitu, buka pintu. Terus di sini si Mbah dukunnya nih kumisnya kayak Mas Adam ya. Terus inulnya. Ini misalnya dia bilang aku sudah menunggu. Wah, ya. Oke. Misalnya saja. 2 halaman yang seru pemirsa, apakah kita berhasil akan melakukannya 24 jam? Nah, kira-kira sih storyboard kayak gitu, tapi sudut pandang atau angle-nya terus kemudian bentuk panelnya juga sangat berpengaruh, bukan hanya berpengaruh, bisa kita modifikasi lagi sih sebenarnya, karena terserah kita mau kayak gimana. Nah, kadang-kadang atau sering kali kalau misalnya kita lihat panel Jepang itu manga itu antara kotak atas sama bawah itu cukup berjarak. Ya. Tapi antara panel yang posisinya kanan kiri, dia tipis. Ya. Dia biasanya seperti itu. Nah, atau kadang-kadang untuk ngasih jeda waktu, misalnya ini kejadiannya malam tadi ya. Misalnya kita kejadiannya malam, ada bulan. Kevin ngapain di sini? Hey Meng. Gitu. Nah, terus ada narasi entah kapan orang yang mencari si ahli ahli mengabulkan permintaan itu, ahli nujum itu entah kapan bisa ditemukan gitu. Nah, kalau kita ngasih jedanya agak jauh, bisa jadi pada saat di sungai, ini adegan sungai, ini hutan, udah matahari. Karena ini jauh. Jarak ya. Nah, Oke. Bisa jadi kayak gitu. Ya, jadi ya. komik kan punya
punya banyak banyak cara cara sebenarnya. Setiap orang bisa beda-beda. Tergantung kalau pembacanya nangkep ya udah selesai. Nah, berarti aku mau tanya selanjutnya adalah kalau misalkan kita lihat komik US, komik US tuh kadang-kadang nembus panel tuh. Oke. Maksudnya ada yang panelnya tipis, bahkan nggak ada jarak juga ada, cuman garis aja. Nah, maksudku adalah kalau misalkan di cerita yang seperti ini atau ini kan Indonesia banget ya, kita kan ngomongin zaman Majapahit lah apa segala macam. Itu kira-kira tipikal panel yang cocok yang seperti apa? Untuk apa? Untuk inilah, ini kita ngomongin untuk ini kan. tema seperti ini. Iya, betul. Tema pendekar zaman dulu. Kita kan pendekar ya. Misalnya kayak gitu. Sebenarnya jawabannya sama kayak yang aku bilang tadi, Sal, bahwa nggak ada yang paling cocok, nggak ada yang paling benar. Oke. Kita mau format sebentar, aku ambilin. Kamu ngomong aja. Biar aku suruh ngomong apa? Oh iya. Nggak gue tanya suruh biar ngomong aja. Bisa-bisanya orang ini. Biar nggak bosen. Lagi tanya. Ini tolong ya, nanti diajak. Kan aku tanya ya. Nah, mau ngomong ini apa? Masatoshi Kawahara Sensei yang bikin Asura. Kalau di Indonesia Asura ya, terus ada samurai. Padahal namanya Suranotoki sama Suranomon. Terus ini ada Tale of the Sea King. Judul aslinya apa ya? Ini kan Kaioki. Nah, Masatoshi Kawahara ini dia panelnya cuman garis-garis ya? memanjang. Cuman gini dari dulu. Dari zamannya Suranotoki kayak gini. Jadi dia nggak pernah pakai panel-panel yang miring-miring gitu enggak ya? Interaktif gitu. Atraktif gitu enggak? Ya kayak gini aja. Oke. Ya Doraemon juga iya sih, kotak-kotak aja kan. Ya kalau Doraemon kan lebih mendekati strip ya. Kalau ini enggak, dia panjang gini, panjang. Oke. Ya bisa digunakan juga berarti ya. Ya enggak ada masalah dan Suranotoki itu kan zaman samurai. Jadi dan action juga berarti action juga. Jadi enggak ada masalah. Inilah bentuk kepiawaian kreator. Untuk mengolah macam-macamnya. Iya, ini cara Snabel ya, bukan? Bukan sih, mirip sih. Mirip. Makanya. Jadi mirip banget. Iya, jadi nggak ada. Aku paham misalnya maksudmu tuh misalnya si Superman lagi mukul ya, lagi filmnya belum tayang sih tapi ya. Ya udah. Kan dari dulu. Itu misalnya si Superman lagi mukul, padahal panelnya dia cuma segitu ya. Ini kepukul nih musuhnya. Doomsday misalnya. Doomsday kepukul, tapi nanti panel yang ini sama ini tuh backgroundnya lain nih. Gitu loh. Itu juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Emang bentuk ekspresif orang lain-lain ya. Beda-beda. Dan ini cukup tergantung dengan penulis komiknya. Kalau di Amerika nanti dia yang menjelaskan bahwa kondisi panelnya seberapa, ini tuh panel berapa, siapa tahu di sini ada misalnya Superman misalnya Lois Lane-nya lagi nutup mulut gitu. Gimana sih ini? Nomor apa sih lu? Nggak tahu lah. Aku bukan komikus. Gitu. Jadi di sini terus ternyata ini mukul gitu. Jadi ya macam-macam lah sebenarnya. Nah cuman kenapa kita bahas storyboard? Karena storyboard itu adalah tulang dari semuanya. Kalau naskah tuh sebenarnya roh atau jiwa. Tapi storyboard tuh tulangnya. Nah, badannya, fisiknya itu nanti dari gambar kita yang line artnya yang pensil, terus kemudian kita tebelin. Pensil dan tanda petik juga boleh ya karena ini digital gitu. Jadi kalau kita udah punya gambaran kayak gini sebenarnya kita mau bikin 24 halaman, 48 halaman udah bisa. Dan ini pun udah bisa dikasih dialog kan sebenarnya. Yang dipakai sama industri Jepang, mangaka biasanya sih storyboard atau entah nyebutnya Nemu atau Name, aku nggak ngerti juga, tapi tulisannya NAME. Yang ini tuh dipakai untuk ngobrol atau diskusi sama penerbit, editor, sehingga editor tuh udah tahu persis bahwa adegannya ini. Berarti masih bentuknya masih gini. Bentuknya masih kayak gini. Oke. Berarti ini sampai 24 halaman kita buat ininya dulu kan? Terserah, mau cuman 2 terus kita bikin yang aktualnya, yang sebenarnya, terus kita bikin 2 lagi. Terserah kreator.
Oh, memang ada yang kayak gitu tapi. Ya, sesuka-sukanya dan secocok-cocoknya aja. Oh, oke. Nggak ada panduan sama sekali yang Misalkan kalau misalkan kreatornya bilang kita mau bikin 24 halaman nih, tapi setiap 6 halaman kita gong punchline, anggap aja lah. Maksudnya ada sesuatu gambar spread nih atau apa. Berarti ya udah 6 halaman, oke nih. Setujui, oke, bikin. Terus nanti gitu lagi itu nggak ada masalah ya. Itu kalau kita bicara ada editornya, semua editor profesional ya, editor penerbit gitu, ya baik kesepakatan maunya gimana. Tapi kalau indie kita cuman sendirian gitu, ya terserah kita juga. Mau bikinnya kayak gimana pun terserah. Nah, kalau aku biasanya habis bikin satu, aku bikin yang beneran. Habis bikin satu, aku bikin yang beneran. Oh ya, oke. Gitu. Berarti ini kalau misalkan untuk teman-teman yang nonton nih, kita mau pakai teknik yang mana nih? Mendingan nih, lebih baik. Aku nggak bisa memperkirakan sih, Nggak, maksudnya kita aja. Kitanya mungkin pakai 2 sampai 3 sih. Oke, ya, oke. 3. Biar maksudku aku bisa matengin 3 naskah, aku kasih ke kamu. 3 storyboard, aku kasih ke kamu, terus nanti kira-kira ini aktualnya kalau kayak gini kayak gimana, terus nanti kita bikin alternatifnya juga kayak gimana, dan nanti habis itu aku juga coloring ya. Aku juga coloring. Jadi memang ini complete set lah istilahnya. Complete set of comic book. Oke. Moga-moga sih bisa ya. Oke, teman-teman, untuk storyboard sampai di sini dulu. Selanjutnya kita ketemu lagi di mulai bikin komik dari nol. Oke. Thank you. Terima kasih semuanya.